أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك ورحمة الله ونفع الله بعلوم في الدارين آمين. ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ على منك. Rubbama kunta, terkadang ada olehmu itu musian, orang yang berbuat keburukan. Fa'araka, lalu memperlihatkan akan kau al-ihsana, akan kebaikan minka darimu, suhbatuka, oleh persahabatanmu, manakan orang gua yang bermula yaman itu asmaul lebih buruk apanya halan tingkah lakunya minka dari dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama kunta musyan warakal ihsana minka suhbatuka man wasmau halan minka. Ya kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama kunta musyan warakal ihsana minka suhbatuka man wasmau halan minka. Rubbama kunta musyan warakal ihsana minka suhbatuka man wasmau halan minka. Rubbama kunta musyan warakal ihsana minka. Pada hikmah yang sebelumnya Imam Taylor telah mengingatkan la tashabur man la yunibuka haluhu wa la yaduluka awi maqaluhu. Jangan kamu bersahabat pada orang yang tingkah lakunya atau gerak-gerik hatinya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara madaratnya atau bahayanya bersahabat dengan orang yang perilakunya lebih buruk daripada kita, ini disebutkan Imam Ta'ilah pada hikmah berikutnya. Rubbama kunta musi'an fa'araka lisana minka suhbatuka man wasma'u ala minka. Terkadang kamu itu menjadi orang yang berbuat keburukan, lalu persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk tingkah lakunya daripada dirimu memperlihatkan kepadamu kebaikan dirimu. Ibarat kalau kita ini punya nilai 5, itu nilai yang buruk dalam pendidikan, dalam studi. Tapi karena pergaulan kita dengan orang yang nilainya 4, nilainya 2, maka dikatakan nilainya bagus. Nah itu diantara bahayanya. Imam Asy-Syarqawi beliau menerangkan, rubbama kunta musyan warakal ihsana minka suhbatuka man wasba'u halan minka, yakni memaksudkan Imam Ta'ilah anna suhbata manakan suhunya mensahabati orang wa yang bermula yaman itu tunakan di bawahmu, itu dzararun, bahaya mahdun yang murni. Yana karena sesungguhnya suhbatuka, maksudnya anak sebuah karena dia anak suhbatuka man wasmau halan minka, itu turuti akan menutupi ya suhbatuka anka darimu uyubakakan aib-aibmu,
wa tubayyinu dan akan menjelaskan ya subhalaka bagimu kamalakakan kesempurnaanmu, wa tujibu maka mewajibkan atau menyebabkan ya subhalaka bagimu husnadoni akan baiknya sangka binafsika dengan dirimu, wa ta'jabu lalu ujub olehmu, kagum oleh bi'amalika dengan amal-amalmu, wataknahu dan merasa cukup oleh bi'amalika dengan hal-halmu, waridho dan ridho anin nafsi dari nafsu. Imam Asy-Syarqawi beliau menjelaskan maksud daripada hikmah Mu'tazilah itu adalah sesungguhnya persahabatanmu pada orang yang ia di bawahmu, di bawah dalam urusan agama. Sebab kita kalau untuk urusan agama memang diperintahkan untuk melihat yang lebih tinggi. Maka persahabatanmu dengan orang yang ia di bawahmu dalam tanda kurung dalam urusan agamamu, dalam iman, dalam ilmu, dalam amal, dalam akhlak, itu adalah dororul mahdun, bahaya yang murni bahaya. Kenapa demikian? Karena persahabatan dengan orang yang lebih buruk atau yang di bawah kita dalam hal kebaikannya itu akan menutupi aib-aibmu dari dirimu dan akan menjelaskan padamu kesempurnaanmu. Maka apa akibatnya? Maka persahabatan yang seperti itu akan mewajibkan atau menyebabkan kamu itu husnudun pada dirimu, kamu takjub atau ujub dengan amal-amalmu, dan akhirnya kamu qanaah, merasa telah cukup dengan hal-halmu itu, bahkan ridho terhadap nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Waru'ya bisaniha, dan berulang melihat baiknya nafsu itu aslu kulli syarrin, pokoknya setiap keburukan. Dan perlu dicatat baik-baik, kalau ada orang sudah sampai tergelincir menganggap nafsunya baik, bahkan puas terhadap nafsunya ataupun dirinya itu, waru'ya tuisanya aslu kulli syarrin, menurut Imam Asy-Syarqawi, bahwa melihat kebaikan pada nafsu atau kebaikan diri itu merupakan pokok setiap keburukan. Orang yang melakukan keburukan dipastikan diawali dari melihat dirinya baik atau melihat nafsunya baik. Faida apain arutta bala buddha antasabah man la yudhal wala yaduna wa maqrubi. Fain arutta, maka jika mengendaki olehmu bala buddha, dan tidak boleh tidak antasabah akan kau mensahabat boleh memanakan orang la yunhidu, yang tidak membangkitkan keakaruhan oleh hal yang man, waliyadulukan, dan tidak menunjukkan yang manakakan ke ala batas Allah, waliyadulu, dan tidak menunjukkan ke waliyadulu, tidak menunjukkan ke akan ke ala batas Allah, maka oleh perkataannya man, fashab, maka sahabatilah olehmu, mislaka akan yang semisalmu, hatta takuna, sehingga jadi olehmu bisobati dalam mensahabati mislak itu lalaka tidak manfaat bagimu, wala alika, dan tidak maurat atasmu. Imam Asy-Syarqawi beliau kemudian memberikan toleransi ya. Fa in aratta wala budda antashaba man la yunhiduka halu wala yaduluk ala maqaluhu fashab mislaka. Kalau peringatan pertama kan jangan bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak menunjukkan engkau kepada Allah. Nah, namun kalau misalnya kamu hendak ya, dan memang tidak bisa tidak
mesti bersahabat dengan orang yang belum bisa tingkahnya itu membangkitkanmu dan perkataan yang menuju kepada Allah, maka bersahabatlah akan orang yang semisalmu, yang sepadan denganmu, yang sederajat denganmu, sehingga jadilah kamu dalam persahabatannya tersebut tidak manfaat bagimu pun juga tidak mudarat atasmu. Ya, tidak memberikan kebaikan pada dirimu pun juga tidak memberikan keburukan padamu. Itu kalau memang kita mesti bersahabat dengan orang yang belum bisa membangkitkan dan belum bisa menunjukkan kita kepada Allah. Tapi bahwa bergaul dengan orang bersahabat dengan orang yang di bawah itu dilarang oleh Mu'tazilah. Ditegaskan oleh Imam Syatibi. Umaklan kemudian ketahui oleh Mu'annas Subhato kan sungguhnya mensahabatinya murid yang al-arifin akan orang-orang yang makrifat itu ala kismaini atas dua bagian. Kemudian Imam Syatibi menerangkan sesungguhnya mensahabatinya seorang murid terhadap orang-orang yang makrifat itu atas dua bagian. Suhbati atau suhbatu ya. Suhbatu iradatin pertama itu adalah suhbatu iradah, persahabatan kehendak. Wa suhbatu tabarukin dan suhbah tabaruk, persahabatan kehendak dan persahabatan mencari keberkahan. Apa maksudnya? Suhbatul iradati maka bermula suhbatul iradah atau persahabatan kehendak itu ia bermula ia suhbatul iradah itu alat istarab yang disyaratkan lah bagi suhbah asyurut oleh syarat-syarat al-ma'rufatu yang dikenali, alati hasilwa yang bermula hasilnya syurut itu ayat penambahan dia muridullah murid masyayid serta dengan syekh itu kalmayid seperti mayit baina yadail ghasli di hadapan orang yang memandikan. Wasubatu tabarruki sedangkan bermula persahabatan tabarruk itu ia bermula ia subatu tabarruk ala yakunu yang ada ala segala maksud dia dengan suhbah itu adhulu masuk mal qaumi beserta dengan kaum wa tazayyuhi dan berpakaian biziyihim dengan pakaiannya kaum berintidomi dan intidom maksudnya berintidomi dan intidom maksudnya bergabung bersambung di silki iktihim ya, di dalam tali kalungnya al-arifun, tali kalungnya al-arifun. Berada dan bermula itu layal jamu tidak wajib ada disuruh disubati dengan syarat-syarat persahabatan. Mari kita cermati baik-baik ya, bahwa ketika kita sudah menemukan adanya orang yang kalau kita sudah menemukan ada orang yang ahli ma'rifat yang kalau kita bersahabat dengan beliau tingkah lakunya membangkitkan terus perkataan yang menunjukkan kepada Allah, maka kita kemudian mohon izin untuk bisa bersahabat dengan beliau, menjadi murid beliau, menjadi santri beliau. Dan kalau sudah demikian, maka kalau ditelusuri lagi akan terwujud dalam dua bagian. Yang pertama namanya suhbatul iradah, yang kedua namanya suhbatul tabarruk. Kalau suhbatul iradah itu adalah persahabatan yang disyaratkan untuknya syarat-syarat yang dikenali. Ya orang-orang tahu semua kalau sudah masuk ke dalam amalia ini.
yang pada hasilnya atau kesimpulannya adalah kalau dalam lingkup Subatul Iradah yang kita benar-benar mau jadi santrinya atau muridnya Al-Arifun, agar kita suatu saat juga bisa menempati kedudukannya ataupun berada di jalannya beliau, yaitu bahwa murid itu ia harus bersikap seperti mayit, ya. Jadi murid itu bersama dengan syekhnya atau bersama gurunya bersikap seperti mayit di hadapan orang yang memandikan. Jadi nurut gitu secara mutlak. Orang memandikan mayit kan begitu, mayitnya biar mayitnya jenderal ngikut aja. Jenderal bintang 5 kalau perlu mati di hadapan yang mandiin ngikut. Geser kanan, geser kiri, ikut. Biarpun dia kiai besar itu di hadapan yang mandiin dia ikut. Nah, mestinya seperti itu. Zaman modern kayak orang masuk ini. Karena zaman sekarang itu murid-murid sering bantah malah sama guru-gurunya. Tapi kalau ini kan masuk wilayah khusus, gimana mereka yang mau masuk kepada thariqah, jalan yang khas khusus bagi yang ingin cepat untuk aqrab ilallah. Yang kedua adalah namanya suhbatul tabarruk, persahabatan untuk mendapatkan berkah, yaitu persahabatan yang dimaksud dengannya masuk bersama dengan kaum, maksudnya kaum ahli ma'rifat. Kemudian juga berpakaian atau berpenampilan seperti penampilan beliau-beliau itu. Kalau berpakaiannya mengikuti, misalnya suka pakai putih ya pakai putih, pakai surban atau imamah ya pakai imamah, dan juga ikut ingtidom bisil keingdihim, jadi ikut di dalamnya itu berhimpun atau menyambung di dalam tali kalungnya para ahli ma'rifat. Wa la yalzamu bisulti syubhati, dan yang namanya suhbatul tabarruk ini itu tidak menetapkan syarat-syarat persahabatan. Namun wa inna ma yu'maru, sebenarnya diperintahkan yang murid biluzumi hududi syar'i dengan menetapi batas-batas syariat, wala alahu bimuhalatati taifati ta'udu alaihi barakatuhum, wala alahu, dan semoga ia bimuhalatati taifati disebabkan mencampuri atau menggauli golongan ahli ma'rifat itu ta'udu akan kembali alaihi atas murid barakatuh mereka berkahnya taifah, wa yasilu, dan sampai ya murid ila maka pada segala sesuatu wasul yang sampai ya taifah atau alihun ilahi kepada Allah. Jadi kalau suhbatul tabarruk itu tidak mewajibkan adanya syarat yang disebutkan tadi, mesti bersikap seperti mayit di hadapan yang memandikan, ya. Tapi tetap ada konsekuensi, mau berhimpun di dalamnya, ikut mengambil keberkahan bersama dengan orang-orang ahli ma'rifat, maka ia harus tetap menjaga batas-batas syariat. Ibaratkannya dalam segi keimanan harus kokoh rukun imannya yang 6, dalam segi syariahnya, amalan ibadahnya ya harus disiplin menerapkan atau mengamalkan rukun Islamnya, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan haji bila mampu. Dan harapannya apa? Dengan ia mukhalatah, ya bercampur bergaul dengan golongan al-arifun ini ataupun ahlul taifah ini atau taifah ini, maka akan kembali kepadanya keberkahan beliau, dan pada waktunya akan sampai kepada apa yang beliau taifah ataupun al-arif itu sampai kepadanya. Jadi
seperti kita ini ngaji ya, dalam mahad kita ini, itu harapan seperti itu. Ada suhbatul iradah, ada suhbatul tabarruk. Harapannya apa? Harapannya kita menyala ya. Maksudnya itu ilmunya bisa menyala. Menyala itu artinya di dalamnya ada hidayahnya, ada taufiknya. Sebab di akhir zaman akan banyak terjadi ilmu-ilmu yang seperti lampu-lampu ya. Lampu-lampu itu banyak dipasang tapi tidak ada nyalanya. Kenapa? Karena memang tidak ada aliran listrik atau aliran yang putus atau tidak hidupkan. Padahal yang dibutuhkan di dalam itu cahayanya. Itu problem akhir zaman, walaupun banyak orang alim seakan gelap. Dan kita berharap bahwa apa yang kita amalkan ini akan menyampaikan kita kepada keberkahan-keberkahan sebagaimana berkah yang Allah berikan kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in salafus saleh, termasuk taifah ya ahlul ma'rifah. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathra amalun baraza min qalbin raghibin. Ma qalla, tidak sedikit amal oleh amal baraza yang muncul ya amal min qalbin, dari hati zahidin yang zuhud, yang tidak cinta dunia, wala kathra, dan tidak banyak amal oleh amal baraza yang muncul ya amal min qalbin, dari hati raghibin, yang pencinta dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala amalun baraza min qalbin zahidin wa la kathra amalun baraza min qalbin raghibin. Ya bismillah. Maqala amalun baraza min qalbin zahidin wa la kathra amalun baraza min qalbin raghibin. Maqala amalun baraza min qalbin zahidin wa la kathra amalun baraza min qalbin raghibin. Maqalla amalul baraza min qalbin zahidin, adalah menegaskan tidak sedikit amal yang muncul dari hati yang zuhud. Orang kalau hatinya zuhud, dia menjadi pencinta Allah, pencinta Rasul, pencinta jihad fisabilillah, bukan pencinta dunia, maka amalnya akan menjadi besar nilainya. Apa yang dimaksud dengan hati yang zuhud? Ay ghairu muta'alliqin, maksudnya hati yang tidak bergantung pintunya dengan dunia. Bahwa bahkan bermula ya amal in kana, walaupun ada yang amal itu kalian sedikit pilisi di dalam materinya, itu kathirun banyak, fil makna, di dalam maknanya atau di dalam hakikatnya. Li salamati, karena selamanya amal minal afati, dari bahaya-bahaya qadiyat yang mencacatkan fi qabli amali, dalam penerimaan amal-amal, minari ayat yang berupa riya, pamer, watasana, dan membuat-buat binasi kepada manusia, watalabil aghradi, dan mencari tujuan-tujuan ad-dunyawiyati yang sifatnya dunia, wa dami ubiril qalbi, dan tiadanya kehadirnya hati ma'al maula, berserta dengan Allah al-maula, fil hali, di dalam keadaan melakukan amal, dikilatil wasawisi, karena sedikitnya bisikan-bisikan asyaitaniyat yang sifatnya setan, an-nasihat yang muncul minubid dunia, dari cinta dunia. Maqalla amalun barazun qalbin zahid, tidak sedikit amal yang muncul dari hati yang zuhud. Dalam keterangan Imam Asy-Syarqawi, beliau menyebutkan ini maksud dengan hati yang zuhud itu adalah apa? Hati yang tidak bergantung, tidak bersambung dengan dunia. Nah, kalau orang yang hatinya tidak bersambung dengan dunia, hatinya bergantungnya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada akhirat,
maka iya amal itu walaupun sedikit dalam pandangan material, walaupun sedikit dalam pandangan mata, dalam sisi materinya, ya wujud bendanya atau wujud amaliyahnya, ia itu banyak di dalam maknanya. Apa sebabnya? Karena selamatnya amalnya tersebut dari bahaya-bahaya yang mencacatkan penerimaan amal-amal itu siapa. Contohnya apa? Yang bisa membuat cacat amal, yaitu ria, karena ingin pamer supaya dilihat orang, tasawuf, membuat-buat, dihusuk-husukkan, dimerdu-merdukan, dilama-lamakan. Karena manusia. Ada seorang pemuda lagi sholat di masjid, tadinya sholatnya cepet kayak mobil jalan tol, begitu ada batuk calon mertua langsung dihusukkan, pelan-pelan rukuknya, tidak sujudnya. Itu udah jelas tasono, riya tasono. Apalagi misalnya karena mencari tujuan-tujuan duniawi, supaya dapat duit dan sebagainya, dan ketiadaan hadirnya hati. Karena apa? Tiap sholat aja itu pikirannya itu mengelana ke pasar, ke mall dan sebagainya, buat hiburan. Itu bahayanya orang kalau pencinta dunia apa? Sedang melakukan amal pun hati tidak hadir bersama dengan Allah Al-Maula. Kenapa? Karena masih mencinta dunia. Tapi kalau orang zuhud sudah tidak ada lagi gangguan itu. Kenapa? Liqilatil wasawisi syaitannya dinasyatin minum dunya. Karena sedikitnya bisikan-bisikan atau godaan-godaan yang sifatnya syaitan yang munculnya itu dari sebab cinta dunia. Wala kathura, dan tidak banyak amal baru zaman yang muncul, ya amal min qalbin, dari hati, raibin yang cinta maksudnya fitnah dunia. Baru merupakan bermula ya amal wa in kana pun ada ya amal itu kathuran banyak berisi dalam materi, itu qalilun sedikit fil makna, di dalam maknanya, li adami selamat, karena ketiadaan selamatnya amal mimma dari segala sesuatu pikiran seperti yang tidak banyak amal yang muncul dari hati yang pencinta dunia. Maksudnya apa? Kalau hati itu pencinta dunia, amal berapapun banyaknya itu tetap tidak akan banyak. Wa in kana katsiran fil hissi, walaupun ya banyak secara materi, jumlah rakaatnya banyak, jumlah harinya banyak, jumlah kilogramnya banyak, jumlah rupiahnya banyak. Namun secara materi tapi sedikit dalam makna. Apa sebabnya? Dikarenakan ketiadaan selamatnya hatinya dari apa yang disebutkan, yaitu apa? Di dalam hatinya ada riya, ada tasawuf, ada al-a'rad, ada dunyawiyah dan sebagainya. Waqad perwiya, dan sungguh diriwayatkan an Ibnu Mas'ud an-Nabi sekolah telah berkata Ibnu Mas'ud, rakaat tadi bermula 2 rakaat min dari orang yang zuhud, alimin yang alim itu ada lebih baik min ibadatil mutabidina, daripada ibadahnya orang-orang yang beribadah al-mujtahidina, yang bersungguh-sungguh, ila akhir dahri, sampai kepada akhir masa dunia, abad dalam selamanya, sarmadan kekal. Ada makalah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan 2 rakaat dari orang yang zuhud, yang alim zuhud itu lebih baik dari ibadahnya orang-orang yang berusaha ibadah, dari orang-orang berjuang untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah sampai akhir masa dunia ini, sampai kiamat, di dalam selama-lamanya, bila ia belum zuhud, gitu maksudnya. Tapi kalau alim zuhud ya itu yang digandakan. Tapi kalau ada yang mutabid al-mustahidin tapi tidak mau melakukan ilmi dan tidak juga riyadhah supaya menjadi orang yang hatinya bersih, ibadahnya sepanjang masa
takkan bisa menyamai nilai daripada 2 rakaat orang yang terhazur dalam kehidupannya. Husnul a'mali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Nonton dulu apa ini kan? Aduh. Husnul a'mali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Husnul a'mali bermula baiknya amal-amal itu nataiju husnul ahwali, buah-buahnya baiknya hal-hal. Hal-hal itu adanya gerak-gerik hati. Wa husnul ahwali, dan bermula husnul ahwal baiknya gerak-gerik hati itu minat tahaqquqi, dari kekokohan fi maqamatul inzali, di dalam makom-makom inzal, ya. Di dalam makom-makom yang turun di dalam hati-hatinya orang-orang yang ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Husnul a'mali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Husnul a'mali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Ini kita harus lihat syarahnya ya, karena ini ada kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang khas. Nah, husnul ahmali bermula baiknya amal-amal bi khuluiha, disebabkan kosongnya amal dari segala sesuatu, ya'uquha, yang menghalangi akan amal anil qabuli, dari penerimaan, minariyai, dari yang berupa riya, wa ini dan selainnya riya, wa hadil qalbi, dan hadirnya hati ma'awi beserta Allah, fi hali bilia, di dalam tingkah melakukan amal, wa adam istighalihi, dan ketiadaan sibuknya amil, ya biwiri atau murid, ya biwiri dengan selainnya Allah, minal wasawisi, dari yang berupa hasutan-hasutan atau bisikan-bisikan syaitaniyat yang sifatnya setan, itu nataiju husnul ahwali, hasil-hasil atau buah-buah baiknya hal-hal al-qaimati, yang menempat bil qulubi, di dalam hati-hatinya seorang murid, minazuti, yaitu yang berupa zuhud, minafitunya dalam dunia, wa ikhlasi, dan ikhlas lillahi karena Allah, dan murni lillahi karena Allah, biayaksida, dengan bahwa bermaksud ya murid bi amali, dengan amal yang murid, ubudiyat Allahi, akan penghambaan kepada Allah Ta'ala, halnya maha tinggi Allah, lali talabi haddin, tidak karena mencari bagian keserangan ajilin yang sifatnya segera di dunia, wala tababin, dan tidak pahala ajilin yang nanti di akhirat. Itu husnul ahwali, bahwa husnul ahwali wa husnul ahwali, dan bermula baiknya hal-hal itu nasib muncul minat tahaqquqi, dari kokohan ail mutamakini, maksudnya minat tahaqquqi, dari kekokohan ma'ayatamakini, maksud kekokohan fi maqamatil inzali, di dalam makom-makom turunnya, makom-makom yang turun di dalam hatinya orang ma'rifat, ay fil maqamat, yang masih dalam makom-makom alat tanzil, yang turunnya maqamat fi qulubil arifina, di dalam hati-hatinya orang-orang yang ma'rifat. Imam Mumtailah, beliau menegaskan bahwa amal-amal yang baik itu adalah buah daripada hal-hal yang baik.
Yang dimaksud dengan amal-amal baik yang mana? Amal-amal yang kosong, yang sepi dari apapun yang menghalanginya dari terima oleh Allah SWT. Apa yang menghalangi? Yang bisa menghalangi terimanya amal? Riya, pamer, dan selainnya riya. Seperti juga yang akan membuat diterima itu hadirnya hati bersama dengan Allah. Kemudian hadirnya tidak berasal melakukan amal, tidak ada sibuk dengan wa'adam istiwali, dan tidak ada sibuknya orang beramal itu dengan selain Allah, yaitu yang dimaksud selain Allah itu adalah bisikan-bisikan atau hasutan-hasutan yang sifatnya syaitan. Nah, amal yang baik itu adalah buah-buah daripada baiknya hal-hal atau gerak-gerak amaliyah yang menempat dalam hati. Jadi kalau dalam istilah mereka itu ada amal, kalau amal itu yang tampak mata, kalau yang tidak tampak mata namanya hal gitu. Apa diantaranya yang disebut dengan hal? Kalau di hati manusia ada rasa zuhud, di dalam dunia itu namanya hal. Dalam hati manusia kok ada ikhlas, murni, apa yang dilakukan itu karena Allah, namanya hal. Lalu apa yang dimaksud sesuatu yang menghalangi dari terimanya amal? Bi ayat sida bi amali ubudiyat Allah Ta'ala. Kalau itu adalah tanda bahwa kalau yang dimaksud dengan ikhlas bagaimana? Kalau ikhlas itu artinya ia bermaksud dengan amal itu untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. La li talabi hadin ajlin wa la tabin ajlin. Tidak karena mencari bagian kesenangan yang segera di dunia, pun juga tidak pahala yang nanti akan diterima di akhirat. Maka kalau ada orang yang hal yang udah baik, ya mudah diajak beramal baik. Ataupun sebaliknya, kenapa ada orang sulit sekali diajak beramal baik? Ya karena halnya masih buruk. Lah, baiknya hal dari mana? Husnul akhwal, baiknya hal itu muncul dari kekokohan atau karena tahakkuk, benar-benar real berada dalam maqamatul inzal, masih dalam makom-makom yang akan turun di dalam hati-hatinya orang yang ma'rifat. Wahya, dan disebut dengan maqamatul inzal itu apa? Wahya dan bunmula, yang maqamatul inzal itu ma'arifu, kemarifatan ilahiyatun yang sifatnya ilahi, yuridu yang mendatangkan akan ma'arif ilahi Allah Ta'ala alal qulubi atas hati-hati, takunu yang jadi yang ma'arif ilahiyah itu sebab pintar kita di dalam meninggalkan dakwaan mengaku-ngaku wa'adabil kifati dan di ketiadaan menengok atau memberatkan ila jannatin kepada surga al-harobin atau lari min naridin neraka. Bainal murida, karena sungguhnya seorang murid idza salama bila hasil lahu bagi murid dari kala itu raqaba, maka mengawasi yang murid, melakukan tuanya murid biqalbi dengan hatinya murid, wala sidu, maka tidak bermaksud yang murid diamali dengan amalnya murid ghairakan selain Allah. Wa idza salana bila hasil dari kala itu tahalasa, maka murni amal atau bersih bebas amal mimma dari segala sesuatu ya'u yang menghalang-halangi akan amal anil qabuli mimma dari segala sesuatu ya'u yang menghalang-halangi yang mau akan amal anil qabuli dari penerimaan. Bahadil hikmatu, dan bermula hikmah ini itu kan dalil seperti dalil lima untuk segala sesuatu qablah yang sebelumnya hadil hikmah. Baiknya hal itu muncul dari tahakkuk atau dari tamakun, kekokohan di dalam makom inzal. Maksudnya dalam makom yang dalam makom tersebut akan turun di dalam hatinya orang-orang yang makrifat. Maksudnya
pada makam tersebut akan turun dalam hatinya orang yang malaikat itu kemarifatan yang sifatnya ilahiyah yang Allah akan datangkan pada hati-hatinya hamba Allah tersebut, yang ma'arif ilahiyah itu akan menjadi sebab di dalam meninggalkan dakwah atau ngaku-ngaku bahwa dia itu beramal atas daya dan kekuatan sendiri dan ketiadaan memandang atau memperhatikan kepada surga ataupun lari dari neraka. Kalau orang sudah sampai pada maqamatul inzal ini, dia beramal bukan karena ingin masuk surga atau bukan karena lari dari neraka. Sebab apa? Innal murida idza asala lahu dzalik, karena seorang murid apabila telah hasil baginya itu raqaba maula, maka ia akan mengawasi dan muraqabah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, maka ia tidak bermaksud dengan amalnya itu selain Allah. Dan apabila telah hasil itu, amalnya akan menjadi murni, menjadi ikhlas, menjadi bersih, menjadi bebas dari apapun saja yang menghalanginya dari diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatu kadalil lima qablanya. Hikmah ini menjadi seperti dalil untuk apa yang sebelumnya, yaitu bahwa pada bait sebelumnya kita disebutkan kenapa orang yang zuhud itu amalnya tidak pernah sedikit, sedangkan orang yang pencinta dunia amalnya orang banyak. Nah ini masalahnya, karena itu dari adanya husnul amal, kemudian husnul ahwal, dan karena adanya apa? Tahakkuk fi maqamatul insan. Nah, wa idza hasala, sudah kemudian pada bagian akhir, wala makanat, dan apabila ada lisol oleh pekerti al mahmudatu, wala makanat, dan tatkala ada lisol pekerti al mahmudatu yang terpuji, itulah tansu tidak akan muncul ya hisal mahmudahu liban dalam umumnya illa min kasrati dzikri, kecuali karena banyaknya dzikir, wal mudawamati, dan melanggengkan aliyat dzikir. Dzakara, maka menyebutkan yang telah biqaulihi dengan ucapan yang mutahilah la tatrukil dzikra ila airihi. Ini panjang, kita akan kaji pada bagian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.